Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan baik. Perkenalkan, nama saya Herman Belani. Saya akan membawakan materi dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Teman-teman yang saya cintai, coba kita jujur pada diri sendiri. Ketika kita terbangun dari pagi ini, apa yang kita lakukan? Apakah kita mengangkat tangan dan berdoa, atau kita menyapa orang tua kita, atau langsung mengambil ponsel dan melihat notifikasi di media sosial? Saya yakin banyak dari kita cenderung memilih opsi yang terakhir. Ini bukan sesuatu yang salah, karena media sosial telah menjadi bagian penting dari hidup kita. Namun, pernahkah kita bertanya dalam hati, apakah media sosial benar-benar mendatangkan kebahagiaan, atau justru secara diam-diam merusak kesehatan mental kita? Hari ini saya akan mengundang kalian untuk merefleksikan atau berpikir bersama tentang pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Kita akan membahas dampak negatifnya, melihat data konkret mengenai penggunaannya, dan tentunya mencari cara agar media sosial tetap menjadi kawan dan bukanlah musuh. Teman-teman, bayangkan di sebuah situasi sederhana. Seorang remaja membuka akun Instagramnya. Ia melihat teman-temannya bersenang-senang berlibur di Bali dengan senyum yang lebar, pakaian yang menarik. Kemudian ia melihat teman lainnya yang membeli ponsel terbaru. Apa yang terjadi? Ia mulai membandingkan dirinya dengan mereka. Kenapa hidupku tidak semenarik mereka? Inilah yang dikenal dengan comparison trap atau jebakan perbandingan. Dari sini timbul perasaan rendah diri, kecemasan, bahkan depresi. Belum lagi fenomena FOMO, rasa khawatir tidak mengikuti perkembangan tren, takut ketinggalan informasi, dan takut tidak dianggap keren. Akibatnya kita terus-menerus menatap layar ponsel meskipun perasaan kita semakin cemas. Dan jangan lupa tentang perundungan di dunia maya. Satu komentar yang menyakitkan di media sosial bisa memiliki dampak yang lebih jauh dibandingkan dengan ribuan pujian. Sementara luka fisik bisa sembuh dalam waktu singkat, luka emosional itu bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan bisa mengganggu pola tidur. Banyak remaja yang begadang untuk menonton konten TikTok. Akibatnya mereka tiba di sekolah dengan keadaan yang mengantuk, sulit berkonsentrasi, kinerja akademis menurun. Berikut data statistik terbaru, teman-teman. Ini bukanlah sekedar cerita. Angka-angka menunjukkan bahwa lebih dari 90% remaja berusia 13-19 tahun menghabiskan waktu di media sosial setiap harinya. Rata-rata mereka menggunakan waktu 3-4 jam. Dan ada juga yang menghabiskan lebih dari 6 jam sehari. Bayangkan 6 jam, itu hampir seperempat dari waktu kita yang kita gunakan untuk melihat layar ponsel. Jika waktu sebanyak itu kita gunakan untuk membaca, berolahraga, atau mengasah keterampilan, betapa banyak pencapaian positif yang kita capai. Saatnya kita bertanya, apakah kita seharusnya berhenti dari media sosial? Jawabannya jelas tidak perlu. Media sosial memiliki banyak keuntungan. Kita bisa mendapatkan informasi, berhubungan satu sama lain, bahkan menyalurkan kreativitas. Hal terpenting bagaimana cara kita memanfaatkannya. Dan ada beberapa langkah mudah yang kita bisa terapkan. Pertama, tentukan batas waktu penggunaannya. Contohnya maksimal 2 jam sehari. Ingat, kita yang memegang kendali atas perangkat kita, bukan sebaliknya. Kedua, pilihlah konten-konten yang membawa dampak positif. Ikutilah akun-akun yang memberi motivasi, bukan membuat kita merasa rendah diri. Ketiga, untuk menolak jika ada akun atau konten yang membuat kita merasa tidak nyaman, cukup unfollow saja. Keempat, bangun interaksi nyata. Jangan sampai kita punya ribuan teman di media maya, tapi kesepian di dunia nyata. Kelima, jangan ragu berbicara ketika merasa tertekan. Jangan sampai disimpan di dalam hati. Diskusikanlah dengan orang tua, guru, atau sahabat terpercaya. Teman-teman, media sosial itu ibarat api. Api bisa memberi penerangan, menghangatkan, juga bisa membantu kita dalam memasak. Namun, tanpa pengawasan api juga bisa membakar rumah kita. Demikian juga hal dengan media sosial. Mari kita gunakan media sosial untuk maju, bukan untuk merugikan diri sendiri. Saya ingin mengakhiri pembicaraan ini dengan sebuah pertanyaan yang bisa direnungkan. Apakah kita ingin menjadi generasi yang diperintah oleh teknologi atau generasi yang mampu mengendalikan teknologi untuk membangun masa depan yang lebih baik? Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga kita semua menjadi generasi yang bijak, kuat, dan mampu menggunakan media sosial untuk tumbuh bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.